Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan dalam 2023. Perkenalkan, nama saya Rosidin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Universitas Sriwijaya Palembang dengan NIM 06244882326082. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Benakat, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 12 OTKP semester genap dengan materi kaidah penjajahan, submateri permutasi. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Baik, kalau sudah siap, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kelas, silakan. Terima kasih. Bapak akan cek kehadiran. Ada berapa peserta yang tidak hadir? Ada siswa yang tidak hadir? Alhamdulillah. Ya, kalau ada semua. Baik, selanjutnya Bapak akan lanjutkan pelajaran hari ini. Ya, pelajaran hari ini biasa kita adalah kaidah penjajahan dengan submaterinya adalah permutasi. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, melalui model pembelajaran problem based learning, pendekatan saintifik, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Ini yang menjadi tujuan pada hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah tercapai, ya. Selanjutnya, Bapak mengingatkan pelajaran kita minggu kemarin, kalian masih ada yang ingat? Ya, sebelumnya kita sudah belajar di kaidah penjajahan itu adalah aturan penjumlahan, aturan perkalian. Baru urut sampai dengan satu. Ya, nah ini. Jadi, misal Bapak ingatkan kembali, misal n faktorial berarti n dikurang 1, n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dan seterusnya sampai titik-titik 1. Misal 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, jadi faktorial Mas Bapak ingat ada seru. Ya. Apa namanya? Kaidah penjajahan dengan penjumlahan dan perkalian. Itu sama, ya, sudah kita pelajari semua. Sekarang kita akan belajar kaidah penjajahan dengan submaterinya permutasi. Ya. Apa sih gunanya dalam mempelajari permutasi ini dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan adalah pelajaran atau proses permutasi, namun tanpa kita sadari. Banyak manfaat apabila kita serius bisa
dan dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari, maka kita akan mudah menyelesaikan masalah-masalah kontekstual di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, banyak lagi. Ya, kita suatu karyawan supermarket misalnya atau minimarket ingin menyusun antrian, dengan berapa huruf bisa atau berapa angka, ya, nah, itu pakai permutasi. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, ya, paham tadi? Untuk lebih paham, untuk lebih jelas, lihat perhatikan video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Sekarang lihat, perhatikan apa saja yang terdapat di sini. Bagaimana kabarnya harinya? Kalian selalu sehat dan tetap semangat. Baik, materi hari ini masih tentang kaidah pencacahan. Namun submaterinya akan kita bahas yaitu tentang permutasi. Nah, permutasi itu ada 3. Yang pertama, permutasi yang memuat unsur yang berbeda. Kedua, permutasi yang memuat unsur yang sama. Dan ketiga, permutasi siklik. Nah, sebelum kita masuk ke materi permutasi, ada baiknya kita amati permasalahan berikut ini. Permasalahan pertama, Putri akan dipilih 6 orang untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2 dengan tidak ada jabatan rangkap. Maka ada berapa banyak cara pemilihan yang mungkin jika sekretaris 1 dan bendahara 1 harus putri? Permasalahan kedua, berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari kata alfa? Permasalahan ketiga, suatu pertemuan diikuti oleh 10 orang peserta yang akan duduk mengelilingi meja bundar. Jika dalam peserta tersebut ada Ani, Badu, dan Cece, ada berapa banyak susunan jika semua peserta bebas memilih tempat duduk serta Ani, Badu, dan Cece harus duduk berdampingan? Nah, 3 permasalahan tadi dapat diselesaikan dengan permutasi. Apa itu permutasi? Bagaimana cara kita membedakan suatu soal menggunakan permutasi unsur yang sama, permutasi siklik, dan apa? Nah, dari video pembelajaran itu kita dapat kesimpulan ada berapa permutasi? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bagus, ya. Nah, kapan kita menggunakan permutasi unsur yang berbeda? Kapan kita menggunakan permutasi unsur yang sama atau beberapa unsur yang sama, dan kapan kita menggunakan aturan permutasi siklik? Nah ini, jadi lihat di permasalahan-permasalahan itu. Nanti kita analisa masalah ini, oh ini masuk kemana, ini masuk kemana. Ya, perhatikan dari permasalahan-permasalahan yang timbul akan kita selesaikan dengan tepat dan menggunakan dengan aturan permutasi yang sudah ada. Agar lebih jelas, kita saksikan lagi PPT yang Bapak buat, ya. Yang perhatikan. Nah, jenis permutasi ada
Ada 3. 1, 2, 3. Oke. Lanjut, kapan kita menggunakan aturan tersebut? Ya. Nah, ini definisi permutasi. Permutasi dari sekumpulan objek adalah banyaknya susunan objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut tanpa mengulang. Nah, ini contoh 1, misal permutasi K, objek dari N, objek yang berbeda K kurang dari atau sama dengan N. Maka situasinya adalah ada N objek yang satu sama lain berbeda. Terus masalahnya menentukan banyaknya susunan terurut terdiri dari K objek dari N objek dari K kurang dari N. Ya, terurut terdiri dari K objek dari N objek. Nah, ini bisa dinotasikan. Kamu lihat, perhatikan di situ. Permutasi N unsur dari K atau permutasi K unsur dari N rumusnya. Nah, ini untuk permutasi yang berbeda. Terus yang kedua, perhatikan. Ada N objek yang beberapa diantaranya sama. Misalnya sejumlah N1 objek Q1, sejumlah N2 objek Q2, sampai dengan N3 objek K. Dengan N1 tambah N2 tambah dan seterusnya tambah NK sampai dengan N atau sama dengan N. Menentukan banyaknya susunan terurut terdiri dari objek notasi. Nah, sekarang notasinya lihat. Nah, ini unsur yang ada unsur yang sama. Ini rumus. Nah, sudah ini permutasi siklik. Nah, apa itu permutasi siklik? Ya, silakan. Permutasi siklik adalah susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutannya. Oke, bagus. Terima kasih. Betul. Jadi permutasi siklik adalah susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran, ya, dengan memperhatikan urut. Oke, nggak bisa? Oke, sudah ya. Itu sudah banyak contoh. Misal Bapak berikan contoh 1. Nah, ini tentukan banyaknya susunan presiden dan wakil presiden jika ada 6 calon. Masalah tersebut merupakan masalah permutasi dua objek dari 6 objek, sehingga P6 P2 dari 6 unsur ada 30 jam. Paham? Paham enggak? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau bisa kita akan mengerjakan LKPD, ya. Sebelum itu ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Ya. Silakan pada peserta ini untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan mengerjakan. Nah, silakan baca petunjuknya, silakan dikerjakan. Apabila ada hal-hal yang kurang mengerti, silakan tanyakan.
Ada kesulitan? Nah. Oke, selesai. Ya. Silakan persiapkan untuk presentasi ke depan. Sudah siap? Sudah siap? Silakan kelompok mana yang mau dulu maju? Silakan. Ya, silakan dulu. Kalau semua tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan saya dari Malaysia. Saya Okta Sawaria. Pilihan nomor antrian yang dapat dibuat karyawan ada 6 jenis bola. Dari 6 bola itu ada 3 bola sepak, 2 bola basket, dan 1 bola voli. Jika bola-bola itu disusun teratur dalam sedari, berapakah banyak susunan yang bisa dibuat? Jawaban N sama dengan 6, sama dengan 3, sama dengan 7, sama dengan 2C, sama dengan F, sama dengan P, sama dengan 6, 3 dibuat 1. P sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 9 dikali 2 dikali 1. Sama dengan P 6 dikali 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1 P. Sama dengan 120. P 60. Lanjut, masalah ketiga. Masalah ketiga, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak, sedang makan bersama dan mengiringi kedua meja makan. Berapa banyak cara yang berlainan saat mereka dapat jika ayah dan ibu selalu berbicara? Jawaban 6 sama dengan N sama dengan 4, PS sama dengan 4, sama dengan 4 minus 1. PS sama dengan 4 minus 3. PS 4 sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin bertanya kami persilakan. Jadi misalnya dari permasalahan satu tersebut termasuk jenis permasalahan apa dan rumus apa yang digunakan. Sudah bisa diterang yang kelompok ini, yang kelompok presentasi? Berapa? 0, 1, 2, 0, 1, 2 di ada 4. Berapa yang disusunnya? Berapa yang disusunnya? Akan menyusun berapa huruf angka? Ya. Nah, jadi ini karena nomor antri dia tidak boleh sama. Tidak boleh ada yang sama urutannya. Makanya dikatakan dia pakai permutasi unsur yang berbeda. Mungkin ada lagi? Oke. Kenalkan saya Bunda Petra dari kelompok 5. Coba sebutkan kembali rumus pada masalah kedua. Nah, coba sebutkan rumus pada permasalahan kedua. Jawaban nomor 1 sama semua. Sama semua. Sama ya?
Bisa ya? Oke. Gimana? Cukup dengan jawabannya? Jadi itu permasalahan unsur yang beberapa unsur yang sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang ada lagi? Oke, tidak ada lagi ya. Silakan tutup. Baiklah kami akhiri pertemuan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lanjut dengan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Evi. Nama saya Rawat. Nama saya Fahri. Baiklah, materi yang akan dibacakan oleh teman kami yang adalah Seorang karyawan di supermarket terkenal ingin membuat pembeli lebih tertib dan tidak menyerobot antrian di hari kasir. Ia akan menyusun nomor antri yang terdiri dari 3 angka. Apabila nomor antrian tersebut tidak memiliki angka yang sama yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, maka ada berapa banyak cara pilihan nomor antrian yang dapat dibuat karyawan tersebut. Jawabannya adalah P, N sama dengan faktorial atau N faktorial. P 4 sama dengan faktorial atau 4 dari 3 faktorial. 4 faktorial atau 1 faktorial sama dengan 4 dari 3 dari 2 dari 1 sama dengan 24. Oke, sama dengan jawaban kelompok tadi kayaknya. Sama tak? Ada 24. Terus permutasi yang digunakan juga permutasi unsur yang berbeda. Bapak rasa ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Yang kedua sama tak? Ada pertanyaan tak kelompok lain? Oke, ada pertanyaan silakan. Apa kesimpulan dari permasalahan kedua? Sebuah kotak berisi ada 6 jenis bola. Dari 6 bola itu ada 3 bola sepak, berarti ada 3 bola sepak jenis. Ada 2 bola basket. Ada 1 bola voli. Ada unsur yang sama di sini. Ya, silakan dijawab kelompoknya. pada permasalahan kedua, kesimpulannya adalah N sama dengan 6A sama dengan 3B sama dengan 2 sama dengan 1P sama dengan 3P 3 faktorial 2 faktorial 1 faktorial P sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1 2 kali 1 1 kali 1 P sama dengan 5
6 kali 5 kali 4, 2 kali 1P sama dengan 120. P sama dengan 60. Maka susunan yang bisa dibuat dengan 6 jenis bola itu adalah 60 susunan. Ada pertanyaan? Coba, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak sedang makan bersama. Perkenalkan, nama saya Danesa Putri dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 6. Menggunakan jenis permutasi apa pada masalah 3 dan apa rumusnya? Menggunakan permutasi apa dan apa rumusnya? Sebutkan rumusnya kalau gitu ya. Ya, Pak. Ya, silakan kelompok yang mempresentasikan hasilnya dijawab ya. Itu sudah jelas ya. Permutasi apa yang kita gunakan? Faktor berapa? 4 faktor ya. Kali 2 kali 1 ada 24 ya. Ya tadi jawab berapa? Oke, ada lagi yang bertanya? Dari kelompok 5. Tolong jelaskan kesimpulan dari ketiga permasalahan tersebut. Oh, hebat. Ya, tolong jelaskan kesimpulan dari ketiga masalah tersebut. Ya, ini sudah menyimpulkan. Oke, jawab. Bisa dijawab tidak? Atau sama-sama? Ada yang bisa bantu jawab tidak? Hah? Jelas, lihat masalah pertama itu adalah apa? Permutasi dari unsur yang berbeda. Yang masalah kedua, permutasi dari unsur yang sama, beberapa unsur yang sama. Terus yang ketiga, permutasi itu kesimpulan. Ya. Ada lagi dong? Oke, silakan tutup kalau tidak ada lagi yang mau bertanya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah ya, sama semua jawabannya? Sama semua? Ada yang berbeda tidak? Hah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan kumpulkan ke tempat LKPD-nya dan kembali duduk seperti semula. Kita akan adakan kesimpulan. Ya, duduk seperti semula. Baik, kita akan menyimpulkan proses pembelajaran pada hari ini. Apa kesimpulan? Tadi sudah disimpulkan oleh kelompoknya. Kelompok berapa? Kelompok 6. Ya. Apa itu? Jadi kita perkuat lagi. Apa? Permutasi adalah banyaknya susunan objek-objek yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang. Ya, yang diulang. Kapan kita menggunakan permutasi unsur yang berbeda? Kapan kita menggunakan permutasi unsur yang atau beberapa unsur yang sama? Kapan kita menggunakan permutasi siklik? Ketika ada unsur yang berbeda, tidak ada unsur yang sama, ya kita susun. Artinya kita harus menggunakan permutasi pada unsur yang berbeda. Sebaliknya, apabila ada masalah, di permasalahan itu terdapat ada beberapa unsur yang sama. Seperti ada masalah yang unsurnya ada yang sama, jadi kita harus menggunakan
permutasi unsur yang Sama. Selanjutnya yang ketiga permutasi siklik. Kapan digunakan? Pada saat permasalahan kuncinya adalah melimpah. Paham semua ya? Baik. Kalau begitu bagaimana pelajaran hari ini? Senang? Tetapi apa sih yang tidak bisa? Asal kita serius. Matematika itu matematika itu bermain. Tidak perlu ditakutkan. Baik, selanjutnya untuk Bapak akan mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini dengan tugas mandiri atau soal formatif. Ya, jadi silakan bagikan satu-satu. Ya, silakan terjaga, tulis nama. Silakan. Cukup? Sudah?
Oke, selesai? Oke, yang selesai kita kumpulkan. Oke, sudah. Ada yang belum selesai? Ya, ini. Oke, semua. Ya, para siswa sekalian, sudah selesai waktu pengerjaan tugas mandirinya. Mudah-mudahan semua tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapai. Ya, minggu depan kita akan belajar masih kaidah penjajahan, tapi submateri adalah kombinasi. Ya, silakan belajar ya pakai referensi lain ya tentang masalah kombinasi. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan. Baik, terima kasih Bapak Airin pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.